Shalom 4GS, apa kabar kalian semuanya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Mari sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan penuntunanmu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sekarang kami memulaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sertai dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya. Tuhan memberkati ya. Shalom 4GS. Izinkan saya menyapa kalian semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersyukur untuk kasih setianya yang luar biasa buat setiap kita. Yang di rumah boleh ikut bergoyang bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama-sama surga. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Musik memuji Tuhan. Hey. Mari bersama-sama serukan. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Serukan bersama-sama sorak-sorai Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita merenungkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk mempunyai Allah yang luar biasa ajaib dalam hidup kita. You were the world at the beginning, one with God the Lord Most High.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was great. You separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Let's sing together. Temple approach you, the filter before you. You silence the voice of sin and prayer. The heavens are roaring, the praise of your glory. You are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Let's sing together. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kami percaya Kau Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku
percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bersama-sama pujikan lagu ini. Engkaulah jawaban dari setiap doa kami, Tuhan. Terima kasih. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Jawaban Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Nyanyikan bersama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Nyanyikan dengan iman bersama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan sungguh-sungguh bersama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat setiap kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Shalom Forgers, puji nama Tuhan kalau hari ini kita juga kembali berkumpul bersama untuk beribadah sekalipun tetap melalui online, tetapi saya percaya kalau kita semua masih dalam keadaan yang sangat terberkati. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Rut, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22.
Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan terima kasih buat anugerah Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sore hari ini kalau kami mau datang di hadapan-Mu, terlebih Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kehidupan kami untuk kami boleh Bapa senantiasa fokus dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang boleh melembutkan setiap tanah hati kami, sehingga ketika firman-Mu itu Tuhan ditaburkan, kami boleh menerimanya dengan sukacita yang daripada Engkau. Bersyukur Bapa buat kasih-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman, tidak terasa hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan November. Dan hal ini berarti menandakan bahwa kita juga berada di penghujung tahun 2021. Ya memang sih, waktu memang terasa sangat cepat berlalu. Apalagi kita juga dihimpit oleh satu masalah global yaitu pandemi COVID-19. Yang memang sepertinya tidak kunjung selesai, tidak kunjung ada titik penyelesaian. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita, memang banyak hal yang tampak buruk dalam kehidupan kita. Bahkan banyak hal yang tampak tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tanpa disadari juga, ternyata di sana kita boleh menemukan karya tangan Allah yang luar biasa yang membawa kita kepada satu peristiwa yang mencengangkan baik diri kita maupun orang lain. Nah, sama seperti pokok bahasan kita bulan ini, yaitu kitab Rut, kita melihat pada awalnya di kitab Rut itu tampak di kisah ini tampak satu hal yang buruk yang terjadi. Dan di akhirnya kita bisa melihat satu hal manis yang Tuhan izinkan terjadi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Kita semua tahu bagaimana Elimelek, seorang yang memiliki nama yang berarti Tuhanku Raja, tapi dia hidup menurut kedagingannya. Dan karena hidup menurut kedagingan ini, di dalam kehidupannya membuahkan satu duka, bahkan celaka bagi keluarganya. Dan sayangnya keputusan itu juga diikuti oleh istrinya yaitu Naomi. Dia memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Setelah di tanah Moab, Elimelek meninggal. Kita bisa melihat anak daripada Naomi juga meninggal. Di sana Naomi hanya berdua. Naomi bersama dua orang menantunya yaitu Orpa dan Rut. Dan dia menyadari bagaimana sengsaranya kehidupannya di tanah Moab. Dia menyadari bagaimana dia telah berada jauh dari Tuhan dan dari firman Tuhan. Sehingga singkat cerita dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan kita bisa melihat di ayat di pasal yang kedua, di situ Naomi pulang bersama dengan Rut menantunya, yaitu istri daripada Mahlon, karena dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dan setelah Naomi berada di Bethlehem, di sana kita melihat Tuhan mempertemukan Naomi dan Rut dengan Boas, sanak keluarga Elimelek, yang pada akhirnya menebus Rut dan juga menebus keluarga daripada Naomi.
Dan singkat cerita lagi, kisah mereka berakhir dengan pernikahan Ruth dan juga Boaz. Sehingga mereka mempunyai seorang anak yang bernama Obed, ayah Isai dan juga ayah Daud. Maksudnya saya, Obed ini ayahnya Isai, Isai ini adalah ayahnya Daud. Seperti yang kita sama-sama sudah baca di ayat yang sudah kita baca tadi, Rut 4 pasal yang ke-18 sampai 22. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi lain, di situ tampak sekilas biasa-biasa saja sih. Tapi ketika kita lihat lagi, lebih detail, lebih dalam, ternyata ada beberapa hal yang menarik di sini yang menunjukkan kasih dan juga karya Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Yang pertama, teman-teman kalau kita lihat di ayat yang ke-18 di situ disebutkan Peres. Siapa sih Peres itu? Teman-teman ingat enggak siapa sih Peres itu? Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-38, di situ kita melihat ada satu perikop yang cukup panjang. Di situ menyatakan Yehuda dan Tamar. Kalau teman-teman baca, saya sarankan teman-teman baca kitab Kejadian 38. Di situ teman-teman bisa melihat Peres, dia adalah anak dari hubungan terlarang antara Yehuda dan Tamar. Hubungan mereka kenapa kok terlarang? Karena Yehuda dan Tamar ini bukan hubungan yang satu level, tetapi Yehuda adalah mertua dari Tamar. Tamar adalah menantu. Dan kalau teman-teman baca di Kejadian 38 di situ, pertemuan mereka pun juga sangat bisa dikatakan seperti tidak masuk akal gitu. Kok bisa-bisanya si Tamar ini menjerat Yehuda seperti itu? Seperti tidak masuk logika, tapi ya hubungan ini sudah terjadi. Dan sudah pasti juga hubungan ini mencoreng baik nama mereka ataupun juga nama Tuhan. Tapi di sisi lain kita bisa melihat Tamar di sini bukan seorang wanita Yahudi. Dia bukanlah orang Israel. Dia berasal dari bangsa non-Yahudi. Namun yang luar biasa kita bisa melihat Tuhan memakai Tamar untuk meneruskan garis keturunan Yehuda. Yang kedua, sisi yang menarik adalah dari Obed. Kita semua tahu ceritanya di sini. Dia adalah anak Boaz dan Rut. Dan Rut adalah wanita Moab, bukan wanita keturunan Yahudi. Dan memang teman-teman kalau kita melihat pernikahan mereka bukanlah satu hal, bukan satu skandal atau satu hal yang patut untuk disoroti. Karena pernikahan mereka ya pernikahan yang wajar, hanya yang membuat sedikit tidak wajar adalah Rut adalah seorang non-Yahudi. Dia adalah seorang wanita dari tanah Moab. Nah, tapi satu hal yang perlu kita lihat di sini bukan kenyataan bahwa Rut adalah seorang wanita dari Moab, tetapi keteguhan hati daripada Rut. Kalau saya mau ringkas semuanya, yang perlu kita soroti di sini adalah keteguhan hati daripada dua orang wanita ini. Yang pertama Tamar, yang kedua adalah Rut. Sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan, sekalipun mereka tidak dilahirkan sebagai bangsa atau umat pilihan, tetapi mereka punya keteguhan hati. Untuk mereka percaya, untuk mereka tetap kata-katanya yang enak digambarkan adalah gandol sama Tuhan. Dan keteguhan hati mereka membuahkan satu buah yang manis. Yaitu Tuhan memakai mereka untuk menggenapi karya keselamatan bagi umat di dunia ini. Inilah teman-teman satu hal yang menarik. Sekalipun semuanya seolah-olah berawal dari satu keburukan atau berawal dari satu kecelakaan lah katakanlah. Tetapi di tangan Tuhan itu tidak ada satu hal yang namanya kecelakaan.
Di tangan Tuhan itu yang ada adalah rancangan Tuhan. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang pertama, kasih Tuhan tak terbatas. Teman-teman, kita bisa melihat sekalipun, sekali lagi saya mengatakan, mereka memulai dengan hal yang buruk atau kurang berkenan di hati Tuhan. Tetapi ketika Tuhan atau ketika tangan Tuhan di situ mulai turun, ketika ada campur tangan Tuhan, maka kita bisa melihat adanya satu hal yang luar biasa. Di sini kita tidak melihat, Elimelek dan Naomi pergi meninggalkan Bethlehem ke tanah Moab. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan Tuhan membinasakan Naomi dan keluarganya atau membiarkan mereka terlunta-lunta. Sebaliknya, di situ melalui kejatuhan mereka, Tuhan membawa mereka kepada satu tahap pemulihan yang luar biasa. Naomi dan Ruth yang awalnya seolah-olah seperti tidak ada harapan. Tapi tidak apa-apalah, pulang aja ke Bethlehem. Daripada aku di sini di tanah Moab, tambah seperti tidak ada harapan. Tetapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara kehidupan umatnya. Dan kepercayaan mereka kepada Tuhan ini, Tuhan juga memberikan satu respon yang luar biasa. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Karena mereka mau mentaati dan juga karena mereka mau gandol sama Tuhan kembali. Dan saya percaya saat ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara-saudara semuanya itu sangat tidak terbatas. Tidak peduli apapun yang sudah kita kerjakan, tidak peduli hal buruk apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyatakan kesalahan kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan, maka Dia yang penuh kasih itu akan mengampuni setiap kehidupan kita, mengampuni setiap kesalahan kita. Teman-teman, Tuhan ini tidak seperti supermarket yang cuma memberikan promo atau hadiah-hadiah pada saat tertentu saja. Misalnya kalau sekarang dekat-dekat Natal ya otomatis karena sudah masuk bulan, sudah di akhir bulan November. Biasanya supermarket atau mal-mal itu mengadakan diskon besar-besaran untuk Natal. Atau tahun baru. Setelah masa itu berakhir ya sudah selesai, tidak ada diskon lagi. Tuhan kita tidak seperti supermarket ataupun mal-mal. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya tidak terbatas. Dan saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Maukah kita percayakan hal ini? Sekalipun kita sudah memulai sesuatu atau di awal tahun kita memulai sesuatu yang baik. Pertengahan tahun kita sudah mulai kendor. Di akhir tahun ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Ketika kita sudah merasa menjauh dari Tuhan, akankah kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas? Maukah kita percayakan hal ini dan maukah kita kembali datang kepada Tuhan? Yang kedua, kasih Tuhan itu adalah kasih yang menyelamatkan. Teman-teman, kita lihat kasih yang Tuhan nyatakan kepada Ruth, Boaz dan Naomi ini tidak hanya merubahkan satu kehidupan keluarga ini saja. Tapi secara tidak langsung mereka memberkati seluruh orang. Kita lihat Daud adalah raja yang diurapi. Raja yang dipilih di tanah Israel. Raja yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat tangan Tuhan yang menyertai kehidupan Daud. Bukankah berarti itu berkat yang Tuhan nyatakan kepada Ruth, Naomi dan Boaz, itu juga Tuhan sebarkan ke seluruh Israel. Kalau kita mau tarik lebih panjang lagi, di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus dikatakan Yesus anak Daud. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, keselamatan ditawarkan kepada seluruh dunia. Bukankah itu adalah satu hal yang sangat luar biasa? Tuhan tidak hanya mengasihi Ruth yang adalah orang asing, tetapi Tuhan di sini mengatakan kepada kita semua bahwa melalui kasih-Nya kepada Ruth,
Dengan menyatakan kasihnya kepada Rut, Tuhan juga menyatakan kasihnya kepada seluruh dunia. Dan kasih inilah yang merubahkan setiap pribadi kita, merubahkan setiap hati kita. Tidak peduli apapun yang kita lakukan. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengandalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini pesan yang Tuhan sampaikan melalui cerita ini. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup mengubahkan hal yang buruk menjadi kebaikan bagi umatnya. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kisah ini diawali dari ketidaktaatan seseorang yang bernama Elimelek, yang dia mungkin merasa bahwa di sini tidak ada harapan buat aku hidup, di tanah Bethlehem ini sudah terjadi kelaparan, jadi tidak ada fungsinya lah aku tinggal di sini. Jadi kita bisa melihat dia mulai berpikir egois. Dan keegoisan ini secara tidak langsung kita lihat dari kehidupan dia diturunkan juga kepada Orfa. Waktu Orfa pertama bilang, oke, aku gak mau pergi. Aku mau sama kamu terus, Ibu Naomi gitu. Tapi ketika Naomi mengatakan, kamu perlu hidup, kamu perlu bebas gitu. Tapi dia memikirkan, oh iya, ini kehidupanku, aku perlu bebas. Dan akhirnya Orfa memilih untuk pergi meninggalkan Naomi. Yang di situ kalau kita sama-sama lihat, ternyata ada satu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan setelah itu, setelah Naomi dan Rut pulang, ada satu pribadi lagi yang tidak disebut namanya, yaitu penebus yang seharusnya menebus Rut, penebus terdekat. Dia awalnya oke lah, aku bisa tolong. Tetapi setelah diberitahukan ada konsekuensi bahwa ketika kamu membeli ladang ini, kamu juga mau tidak mau harus mendapatkan Rut, istri daripada Mahlon. Ternyata dia keberatan, waduh, aku tidak bisa gitu. Dia kembali lagi memikirkan dirinya sendiri. Namun lepas daripada itu, kita bisa melihat Tuhan memilih Rut untuk menjadi berkat. Tidak hanya bagi kaum keluarganya, tapi bagi orang-orang Israel. Bagi semua orang di dunia ini, termasuk teman-teman dan juga saya. Teman-teman, sekalipun kisah ini tampak seperti ironis, karena apa? Orang Yahudi yang dilahirkan sebagai seorang Yahudi menolak bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya kita bisa melihat seorang wanita yang pada zaman itu dipandang lebih rendah daripada pria. Tapi dia bergantung kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan dia bukan seorang Yahudi, tetapi dia adalah orang bangsa asing. Memang secara manusia keluarga ini seolah-olah tidak memiliki pengharapan waktu melihat kenyataan bahwa Elimelek, Mahlon dan Kilion mereka meninggal. Bahkan Naomi sendiri juga mengatakan dan dia menyadari bahwa Tuhan sudah menimpakan hukuman atas kaum keluarganya karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi di akhir cerita kita bisa melihat tangan Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Kalau kita melihat tangan Tuhan itu merenda, seperti yang sebuah lagu mengatakan bahwa tangan Tuhan sedang merenda, satu perkara yang agung mulia. Nah, kehidupan Rut dan Naomi ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan merenda di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kunci daripada semuanya ini adalah yang pertama adalah kesadaran Naomi akan kesalahan mereka. Dan juga konsistensi Naomi dan Rut untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tepatnya di Bethlehem. Teman-teman di sini menyatakan dengan jelas, sekalipun secara manusiawi kita mengerjakan satu hal seolah-olah tampaknya berdasarkan satu hal yang duniawi atau tidak berkenan di hati Tuhan, ternyata itu bukanlah
akhir daripada semua cerita itu. Ketika kita datang kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih indah. Dan saat ini saya tidak tahu apa yang teman-teman alami. Mungkin masa pandemi ini sudah mengeringkan tulang kita. Mungkin masa pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, terutama dampak yang negatif ya. Dari pekerjaan kita, keluarga kita, mungkin pertemanan kita. Tapi ingat, saatnya Tuhan ingatkan kepada kita semua. Dia sanggup berkarya dalam kehidupan kita. Dia sanggup merubahkan hal yang buruk menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Hanya saja, maukah kita mengandalkan Tuhan? Maukah kita mementingkan Tuhan? Atau kita mau tetap mengandalkan diri kita sendiri? Kita tetap mementingkan ego kita sendiri? Sekali lagi, teman-teman, Tuhan mau kita untuk boleh menyadari kesalahan kita dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga dari situ Tuhan bisa berkarya luar biasa. Maukah kita mengandalkan Tuhan? Ketika kita membiarkan Tuhan bekerja, ketika kita membiarkan Tuhan Allah berkarya dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat satu pemulihan yang luar biasa. Kita bisa melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang-orang di sekitar kita. Maukah kita melihat Tuhan berkarya? Maukah kita melihat tangan Tuhan merendah dalam kehidupan kita? Satu kuncinya, konsisten mengandalkan Tuhan, dan kita selidiki setiap hati kita. Ketika kita merasa ada satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita akui. Dengan demikian, Tuhan akan menolong kita dan memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, secara manusia, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Seringkali kami hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang kami sendiri. Ampuni kami Bapa, buat setiap kesalahan kami. Tuhan, seperti layaknya kebenaran firman-Mu sore hari ini, kami rindu Bapa, kalau Engkau Tuhan boleh menyentuh setiap hati kami. Engkau Tuhan yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh melihat tangan-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan bahwa kehidupan kami boleh dipulihkan. Kami rindu Bapa bahwa setiap kehidupan kami Tuhan dilayakkan Bapa untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Ajar kepada kami Tuhan anak-anak muda-Mu ini untuk kami boleh senantiasa menyadari Bapa siapa kami, menyadari keterbatasan kami, dan kembali Tuhan, bila kami melakukan satu hal yang bersalah ataupun kami melakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menyadari semua hal itu. Sehingga melaluinya Tuhan, kami boleh melihat Bapa, Engkau memulihkan setiap kami, dan Engkau Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Yang tidak hanya memberkati kehidupan kami, tetapi boleh memberkati banyak orang-orang lain di sekitar kami. Kami mau letakkan seluruh kehidupan kami Bapa di dalam tangan kuasa-Mu. Dan tolong kami untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Hamba-Mu Tuhan berhenti berkata-kata, tetapi hamba meyakini dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menjamah setiap hati daripada teman-teman For God Generation dimanapun mereka berada. Dan menjadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan saat ini sekali lagi mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore hari ini ketika kami sudah boleh Tuhan bersama-sama
berkumpul Tuhan sekalipun melalui online, tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu Tuhan, bahwa hadirat-Mu Bapa nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami juga boleh Tuhan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ketika di masa sulit ini Tuhan, Engkau masih membekali setiap kehidupan kami dengan firman-Mu. Tolong kami Bapa untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Engkau. Dan senantiasa Tuhan melihat dan mengarahkan mata kami hanya kepada Engkau. Bapa, saat sore hari ini kami juga teringat saudara-saudari kami Tuhan. Mungkin yang mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Allah yang boleh menjamah setiap sakit penyakit daripada anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menyembuhkan setiap kehidupan mereka. Bagi mereka Tuhan yang mengalami permasalahan di pekerjaan ataupun di dunia pendidikan mereka. Tuhan Allah yang menolong, Tuhan Allah yang boleh memberikan Tuhan ketenangan hati Bapa dan sukacita yang daripada Engkau. Sehingga Tuhan setiap permasalahan demi permasalahan ini tidak Tuhan mengeringkan tulang mereka. Sebaliknya mereka boleh senantiasa Bapa datang kepada Tuhan. Dan menyatakan setiap isi hati mereka kepada Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan boleh memberikan pemulihan di dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati juga Tuhan teman-teman yang bekerja dimanapun mereka Tuhan Kau tempatkan. Pakai mereka untuk mereka boleh menjadi garam dan terang untuk memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menempuh studi mereka baik di jenjang Tuhan, sekolah menengah atas, sekolah menengah pratama ataupun kuliah Tuhan. Bagi mereka saat ini yang sedang bergumul dengan tugas-tugas mereka, terlebih dengan tugas akhir mereka, dengan skripsi mereka. Tuhan Allah yang tolong, Tuhan Allah yang boleh campur tangan di dalam setiap, Tuhan, kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Dan kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan sekarang teman-teman For God Generation dimanapun berada. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap anak-anak For God Generation yang mau taat dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dan jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin.